Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi William Pradana dari kelas 3 IC02. Saya ingin mempresentasikan materi dari Disbrek. Dan kelompok saya beranggotakan yang pertama Bayu Hernanda Setiawan, dan saya sendiri Vindi William Pradana, dan rekan saya yang ketiga Aditya Mardiansah, dan rekan saya yang terakhir 4 Rudi Nurjaya. Dan sini saya akan menjelaskan penjelasan dari piringan cakram atau disc brake pada kendaraan bermotor. Disc brake adalah komponen penting dalam sistem pengereman kendaraan modern. Mereka menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan rem tromol, termasuk daya henti yang lebih baik, ketahanan pudar, dan daya tahan. Namun, mereka juga lebih mahal dan kompleks untuk aplikasi di mana kinerja dan keandalan sangat penting. Rem cakram adalah yang paling tepat. Dan di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada disc brake. Baja adalah bahan yang paling umum digunakan untuk disc brake karena memiliki keunggulan yaitu kuat dan tahan lama. Baja mampu menahan gaya pengereman yang besar dan tidak mudah aus. Relatif murah. Baja adalah bahan yang relatif murah dibandingkan dengan bahan lain yang digunakan untuk media disc brake. Model mudah diproduksi. Baja mudah dibentuk dan diproduksi sehingga disc brake dari baja mudah dibuat dengan berbagai bentuk dan ukurannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan kekurangannya. Berat. Baja adalah bahan yang berat sehingga disc brake jadi dari baja dapat membuat kendaraan menjadi lebih berat. Yang kedua, konduktivitas panasnya terlalu rendah. Baja memiliki konduktivitas panas yang rendah sehingga disc brake dari baja dapat menjadi lebih panas saat digunakan. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya yang bernama Aditya Mardiansah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pemrograman pada disc brake. Kode yang digunakan adalah O0001. Baris ini kemungkinan besar menunjukkan nomor program. Oke, pengidentifikasi unik untuk rangkaian instruksi khusus ini. Kemudian N1G21, baris ini mengatur satuan menjadi milimeter G21. Kemudian N2 6 mm CRB 2FL19 LOC, baris ini merupakan komentar, biasanya digunakan untuk memberikan informasi tambahan bagi programmer, tetapi tidak langsung dieksekusi oleh mesin CNC. Dalam hal ini kemungkinan besar menggambarkan perkakas yang digunakan pemotong berdiameter 6 mm, 2 seruling, panjang keseluruhan 19 mm. Kemudian N3 G91 G28 X0 Y0 Z0, jalur ini melakukan siklus rumah. G28 dalam metode incremental G91 menggerakkan alat berat ke titik referensi X0 Y0 Z0 yang ditetapkan sebagai posisi awal. Kemudian ada N4 T01 M06, baris ini mengubah pahat menjadi pahat nomor 1 T01 dan mengaktifkan fungsi pergantian pahat M06. N5 S12000 M03, baris ini mengatur kecepatan spindle RPM 12.000 RPM S 12.000 dan menghidupkan spindle M03 secara keseluruhan. Cuplikan kode ini mempersiapkan mesin CNC untuk pengoperasian dengan menyetel unit, menempatkan mesin, mengganti pahat,
dan mengaktifkan spindle. N56 Rockmill 2. Ini adalah komentar lain yang menunjukkan bagian kode ini melakukan operasi Rockmill 2. Kemudian N57 X-48 titik 707 Y29.124. Garis ini memposisikan pahat pergerakan cepat, kemungkinan menggunakan G00 secara internal ke titik awal X-48 707 Y29.124. Kemudian N58 Z2 titik 5. Garis ini memposisikan pahat gerakan cepat hingga ketinggian Z25. N59 G01 Z-275 F411 titik 48. Garis ini menginstruksikan mesin untuk menggerakkan pahat dalam garis lurus G01 menuruni sumbu jet sehingga hingga kedalaman minus 2,75 pada laju pengumpanan F411,48 satuan per menit, kemungkinan besar milimeter per menit. Ini memulai proses pemotongan. Kemudian kode N60 X-45 titik 558 Y27 478 F16 45 92. Garis ini menggerakkan pahat dalam garis lurus ke posisi X dan Y baru pada laju pengumpanan yang lebih cepat F1645,92. Ini bisa berupa pergerakan cepat G00 tergantung pada interpretasi pengontrol CNC tersebut. N61 G02 X-4 6,728 Y32,203 I1,505 J2,88. Ini adalah garis kunci untuk jalur permesinan. Ini memberitahu mesin untuk melakukan pergerakan busur lingkar searah jarum jam G02 ke titik X min 46,728, Y32,203. Nilai I dan J menentukan pusat busur relatif terhadap posisi pahat saat ini. Dalam hal ini pusatnya diimbangi sebesar 1,505 pada arah X dan 2,88 pada arah Y. N62 G03 X-48,707 Y29,124 I46,728 J-32,203. Garis ini mengidentifikasikan pergerakan busur lingkar lainnya, namun berlawanan arah jarum jam G03 untuk kembali ke titik awal X. Nilai I dan J di sini menentukan titik pusat yang sama dengan busur sebelumnya, tetapi dengan offset Y negatif minus 32,203 untuk memperhitungkan pusat yang relatif terhadap posisi saat ini yang telah berpindah setelah busur pertama. Kemudian N63 G00 Z2,5. Garis ini dengan cepat memposisikan pahat kembali hingga ketinggian Z,25. Kemudian N64 Z25 min 25 X. Garis ini memulai gerakan lain, kemungkinan besar bermaksud memindahkan alat ke bawah sebesar 0,25 unit pada sumbu J karena nilai Z negatif, kemudian bergerak sepanjang sumbu X. Garis belum selesai. Hal ini dapat dilakukan untuk memposisikan sebelum lintasan pemotongan berikut atau untuk menarik kembali pahat. Kemudian N65 G01 Z-3,411,48. Garis ini memulai lintasan pemotongan lainnya dengan menggerakkan pahat ke bawah hingga kedalaman minus 3 pada laju umpan yang sama F4 11,48. Kemudian kode N66
N66 hingga N81. Garis-garis ini menentukan rangkaian gerakan yang identik gerakan antara N60 dan N64 kecuali posisi awal koordinat X dan Y berbeda. X minus 35,154, Y 25,195. Hal ini menciptakan kantong kedua atau fitur melengkung dengan bentuk yang sama, tetapi posisinya diimbangi dan kemungkinan pada kedalaman yang lebih dalam. Kemudian kode N76 Z-25. Garis ini kemungkinan menempatkan pahat turun sebesar 0,25 pada sumbu Z untuk retraksi atau pemosisian pahat sebelum lintasan pemotongan berikutnya. N77 hingga N81, garis ini mencerminkan pergerakan dari N65 ke N68, menunjukkan jalur pemotongan berulang pada kedalaman yang lebih dalam. N107, kontur mil. Komentar ini menunjukkan dimulainya operasi penggilingan kontur yang diberi nama kontur mil. N108 hingga N110, garis ini memposisikan pahat pergerakan cepat ke titik awal X dan kemudian memindahkannya ke bawah hingga kedalaman minus 3,0 untuk pemotongan G01. N111, baris ini mengaktifkan kompensasi pahat G41 dengan offset diameter D21. Artinya jalur pahat yang akan disesuaikan berdasarkan diameter pahat untuk mempertahankan jalur yang diprogram. Kemudian menggerakkan pahat dalam garis lurus G01 ke titik pemotongan pertama. X-11,294, Y 47,761 dengan laju pemakanan yang lebih cepat F1234,44. Kemudian ada kode N112, garis ini mendefinisikan gerakan busur melingkar berlawanan arah jarum jam G03 untuk penggilingan kontur sebenarnya. Pada disc brake ini, nilai I dan J menentukan pusat busur relatif terhadap posisi pahat saat ini. N113 hingga N116, garis-garis ini menentukan gerakan lurus dan melingkar untuk jalur kontur. Perhatikan bahwa N114 tampaknya merupakan pergerakan busur yang besar yang menghubungkan dua titik berjauhan. N117 hingga N118, garis ini menentukan busur lingkaran kecil berlawanan arah jarum jam G03 yang kemungkinan untuk menyelesaikan sudut atau fitur sempit. Kemudian ada N119, garis ini menonaktifkan kompensasi pahat G40 dan melakukan pergerakan garis lurus G01 ke posisi baru. Kemudian ada N120, garis ini dengan cepat memposisikan pahat kembali ke ketinggian J3. N121, garis ini tampaknya belum selesai, tapi kemungkinan bermaksud untuk memindahkan pahat ke posisi Z tinggi J35 untuk pembersihan atau pemosisian ulang pahat. Kemudian N7416, garis ini memposisikan pahat dengan cepat G00 ke posisi Z tinggi Z16,051 untuk jarak bebas pahat. N7417, garis ini memposisikan pahat dengan cepat ke titik awal baru X92,13, Y151,136. N7418, garis ini memposisikan pahat hingga kedalaman Z3,0 untuk pemotongan G01. N7419, baris ini mengaktifkan kompensasi pahat G41 dengan offset diameter 23, kemudian menggerakkan pahat dalam garis lurus G01 ke titik pemotongan pertama X95,745, Y156,222 dengan laju pemakanan yang lebih cepat F549,607. Kemudian
N7420 garis ini mendefinisikan gerakan busur melingkar berlawanan arah jarum jam. G03 untuk jalur penggilingan kontur. Nilai I dan J menentukan pusat busur relatif terhadap posisi pahat saat ini. N7421 hingga N7422 garis ini menentukan pergerakan garis lurus untuk jalur kontur. Kemudian ada N7423 garis ini mendefinisikan pergerakan busur melingkar berlawanan arah jarum jam. G03 yang mungkin terjadi pada bagian jalur kontur yang berbeda. Nilai I dan J menentukan pusat relatif terhadap posisi saat ini dan garis tersebut belum selesai, tidak memiliki nilai koordinat Y akhir. N7416 garis ini memposisikan pahat dengan cepat G00 ke posisi Z untuk jarak bebas pahat. N7417 garis ini memposisikan pahat dengan cepat ke titik awal. N7418 garis ini memposisikan pahat hingga kedalaman Z 3,0 untuk pemotongan G01. N7419 garis ini mengaktifkan kompensasi pahat G41 dengan offset diameter D23, kemudian menggerakkan pahat dalam garis lurus G01 ke titik pemotongan pertama dengan laju pemakanan yang lebih cepat. N7420 garis ini mendefinisikan gerakan busur melingkar berlawanan arah jarum jam. G03 untuk jalur penggilingan kontur. Nilai I dan J menentukan pusat busur relatif terhadap posisi pahat saat ini. N7421 hingga N7422 garis ini menentukan pergerakan garis lurus untuk jalur kontur. N743 garis ini mendefinisikan pergerakan busur melingkar berlawanan arah jarum jam. G03 yang memungkinkan terjadi pada bagian jalur kontur yang berbeda. Nilai I dan J menentukan pusat relatif terhadap posisi saat ini dan garis tersebut belum selesai, tidak memiliki nilai koordinat Y akhir. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu